Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tangan kuat-Mu Tuhan yang memegang tangan kami sehingga kami diberikan kemenangan demi kemenangan. Kami buka hati untuk kuasa Roh Kudus. Kami percaya Yesus telah mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mengangkat kita semua menjadi anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sebelumnya saudara kita angkat hati kita. Kita satu di dalam satu pujian penyembahan yang memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia baik. Jadikan kami Tuhan rumah doamu. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami puji namamu Tuhan selama-lamanya Yesus. Terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa
datang menyembahmu, agar semua tubuh bangsa datang menyembahmu. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah segala suku bangsa datang untuk menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Sekali lagi di Injil Yohanes pasal yang ke-19. Dan pada pagi hari ini saya memberikan judul Pengorbanan Yesus yang Paripurna. Pengorbanan Yesus yang paripurna. Saudara, pengorbanan Yesus itu total, saudara. Bukan cuman pengorbanan perasaan, pengorbanan pikiran, pengorbanan kehendak, tapi pengorbanan sampai mencucurkan darah. Bukan sampai mencucurkan darah, bahkan sampai mati, dan mati di kayu salib. Dia telah merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib, tergantung di atas kayu yang terkutuk. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pengorbanan yang paripurna mengerjakan keselamatan yang sempurna di dalam hidup kita. Lambung Yesus ditikam di dalam Yohanes 19 ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, karena itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat itu tidak tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai pada kaki Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulang-tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, saya memberi tema pada pagi hari ini bahwa pengorbanan Yesus yang paripurna. Karena dia telah merendahkan dirinya dalam kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya bahkan sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Ia tergantung di antara para penyamun, penjahat-penjahat yang ada yang percaya kepadanya, ada yang menghujat dan tidak percaya kepadanya. Dia tergantung di antara orang yang berdosa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus diperhadapkan dengan hal ini, saudara, dia berkata, Bapa, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakmu yang jadi. Dan kehendak Tuhan yang jadi adalah membawa Yesus pada penyesahan, menyerahkan dia untuk digantung di kayu salib. Ketika Yesus mengetahui bahwa kehendak Bapa adalah menyerahkan dirinya, mulai dari hari itu dia tidak lagi mengeluh. Oleh sebab itu saudara, Filipi 2 ayat 5 berkata, tetapi di dalam hidupmu bersama hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita baper, kita tidak akan berhasil di dalam melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya belajar dari teladan Yesus Kristus, menyerahkan pikiran dan perasaan juga, tidak baper, tetapi melakukan apa yang terutama, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, orang-orang yang baper tidak akan berhasil. Orang-orang yang baper akan mendua hati. Orang-orang yang terbawa perasaan, dia akan diombang-ambingkan, dan kemudian dia akan ragu berjalan di dalam rencana Tuhan. Yesus tidak lagi mengalami keraguan. Keluar dari taman Getsemani, hatinya telah tetap untuk melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Itu sebabnya pada hari ini saudara, tetapkan hatimu untuk percaya dan jangan pernah ragu. Dan apa yang Yesus alami, dia benar-benar mati. Saudara, dia benar-benar mati di kayu salib. Saudara, apakah hal ini sesuatu kegagalan bagi Tuhan Yesus Kristus? Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 52, hambaku akan berhasil. Dia akan menetapkan, menegakkan hukum.
Saudaraku yang diberkati, Yesus percaya kepada firman-Nya sendiri bahwa dia akan berhasil even sementara dia kelihatannya kalah, kelihatannya mati. Saudaraku yang diberkati, ayat firman Tuhan ini pernah menjadi kemenangan di dalam diri saya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat itu mayat tidak tergantung pada kayu salib, maka orang-orang Yahudi meminta mayat-mayat itu diturunkan. Kaki orang-orang itu biasanya dipatahkan karena mereka belum sempurna mati. Tetapi Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya sehingga tidak ada keraguan bahwa dia meninggalkan dunia ini. Sementara mayat-mayat yang lain itu belum sepenuhnya mati maka dipatahkan. Tetapi ketika mereka sampai pada Yesus melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi mereka melakukan sesuatu, yaitu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air, yaitu anggur asam yang terakhir mereka beri minum dia di satu batu karang, ya saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati, ayat firman Tuhan ini, seorang prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini pernah sangat memberkati kehidupan saya. Satu ketika di dalam kehidupan saya, ketika saya sudah kenal Tuhan, tapi saya mengalami patah hati yang begitu luar biasa. Saya mengalami kekecewaan yang begitu luar biasa. Saya tidak tahu kecewa yang sekecewa-kecewanya. Saya sudah bertobat, saya sudah mengenal Tuhan. Tetapi saya sakit hati pada waktu itu, saudara. Ternyata orang yang bertobat bisa juga mengalami sakit hati, bisa juga mengalami kekecewaan. Waktu itu saya bertanya, Tuhan, ternyata saya sudah bertobat, saya masih manusia daging. Saya masih merasakan kekecewaan. Dan kekecewaan itu tidak enak, saudara. Dan saya tahu saudara, kalau hari ini saudara sudah bertobat, even saudara sudah bertobat, apalagi kalau saudara belum bertobat, tapi mengalami yang namanya sakit hati, itu tidak enak. Makanya Maggie Z pernah berkata, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Karena sakit hati itu tidak enak. Nah, satu ketika saya sudah bertobat, saya sudah setia dengan Tuhan, saya mengalami kekecewaan. Saya mengalami sakit hati. Waktu saya mengalami sakit hati, saya bertanya, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya tidak lagi sakit hati? Lalu ayat firman Tuhan ini diberikan kepada saya. Dan Yesus berkata di dalam hati saya seperti ini. Engkau sudah diselamatkan. Kalau engkau tidak mau mengalami sakit hati, biarkan dirimu menerima sakit itu. Terima sakit itu, nikmati sakit itu, dan biarkan hatimu dirobek-robek. Dan pengalaman sakit itu akan membuat engkau tidak akan merasa sakit lagi. Mengapa? Belajar dari Yesus. Ketika Yesus memberikan segala-galanya, tidak ada lagi rasa sakit di dalam dirinya. Dia sudah mati tergantung di kayu salib, penuh dengan cercaan, hinaan, tergantung di kayu salib, kurang apa pukulan dan bilur-bilur yang sudah dia terima. Tetapi sesudah dia mati, bahkan sudah tergantung di kayu salib, prajurit-prajurit itu masih menikam lambungnya, robek lambungnya, mengalir keluar darah dan air. Lalu Tuhan memberikan satu iluminasi, pencerahan di dalam diri saya. Kalau engkau memberikan dirimu dirobek, engkau menerimanya, engkau izinkan dirimu terluka, biarkan. Sampai yang keluar adalah ucapan syukur, darah Yesus, dan air Roh Kudus yang akan meliputi engkau. Saudara, di sini saya belajar bahwa penerimaan adalah kesembuhan yang terbaik. Penerimaan dan mengizinkan, biarlah orang menyakiti saya, tidak mengapa. Ketika engkau dirobek, engkau izinkan dirimu disakiti, tidak ada lagi rasa sakit, saudara. Sebab daging itu telah dimatikan, telah dirobek. Dan tidak ada lagi sakit yang paling sakit, saudara, karena engkau telah mengizinkan. Sama seperti engkau berkata, penyerahan hak. Menyerahkan hak untuk kecewa, menyerahkan hak untuk marah, menyerahkan hak untuk tidak lagi membalas. Dan itulah yang Yesus lakukan. Mengapa kemenangan yang terbesar ada di atas kayu salib? Sebab dia telah merelakan segala-galanya. Ternyata saudara, kunci supaya tidak lagi mengalami kekecewaan dan sakit hati adalah merelakan segala-galanya. Ketika orang menyakiti engkau, terima, buka hati, dan apa yang terjadi? Kemurahan hati itu akan terjadi.
Saya mengalami revelation ini secara luar biasa, bahwa kemenangan atas sakit hati bukan menghindar, kemenangan atas sakit hati bukan lari, kemenangan atas sakit hati bukan balas jahat dengan jahat, tetapi menerimanya dengan rela, membiarkan dirimu disiksa, lalu kemudian engkau bersyukur dan memberkati orang yang menyakiti engkau. Yesus berkata seperti ini, bahwa Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Itulah Yesus, saudara. Saudara-saudara tidak peduli apa yang orang mau lakukan menyakiti engkau. Hari-hari ini saya juga mau bersaksi bahwa ada satu peristiwa, ya, peristiwa yang membuat saya dirugikan, sangat dirugikan oleh karena pekerjaan yang tidak diselesaikan dengan baik dan saya terseret di dalamnya. Dan saya merasa mereka itu melakukan sesuatu yang membuat saya masuk di dalam persoalan yang begitu besar. Tapi saudaraku yang diberkati, saya belajar melepaskan hak. Dan luar biasa saya mau katakan pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Tidak datang dari timur dan barat, tetapi datangnya dari Tuhan semesta alam. Amin. Pengorbanan Yesus yang paripurna adalah merelakan segala-galanya, sehingga tidak ada lagi sakit yang dia rasakan. Di dalam Yohanes 19 ayat 38 hingga ayat 42 firman Tuhan berkata, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan di dalam taman itu ada sebuah kubur yang baru di dalamnya, belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, dan sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ada amin, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, seorang pemuka agama Yahudi juga itu, merempah-rempahi Yesus dan menjadi kesaksian bahwa Yesus benar-benar mati. Tapi ketika dia mati, dia juga benar-benar bangkit. Saudara, lihatlah bahwa hamba itu telah menderita. Dikatakan di dalam Yesaya 52, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang yang tertegun akan melihat dia begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupanya tidak, rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dalam kesakitan. Saudara, itulah pengorbanan Tuhan yang sempurna. Dia tergantung di antara para penjahat. Dia dikubur di antara orang-orang jahat. Tetapi oleh bilur-bilur Yesus, ia membawa kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, kalau engkau mau pulih dari rasa sakit hati, izinkan Tuhan menjamah kehidupanmu. Sampai engkau tidak lagi mengalami sakit itu, relakanlah dirimu. Lepaskan hak dan biarlah pengurapan Tuhan yang ambil alih luka-luka hati kita. Amin. Dalam nama Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus sempurna, paripurna, dan tidak ada satupun celah.
sehingga keselamatan yang kami terima pun itu paripurna dan sempurna. Ganjaran yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua, dan oleh bilur-bilur Yesus, engkau dan saya sembuh. Saudara, mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku sembuh, aku diberkati, aku dipulihkan. Kankerku disembuhkan, sakit jantung, sakit asam urat, diabetes dipulihkan, kekuatan baru daripada Tuhan dipulihkan, kesehatan terjadi, kesehatan jasmani, rohani, pemulihan finansial terjadi, dan oleh bilur-bilur Yesus, semua yang sakit sembuh. Semua yang percaya bagi nama Tuhan pada pagi hari ini, percaya dipulihkan, diselamatkan dengan pengorbanan Yesus yang paripurna, sama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.